Halo guys, saya Zira Maulana dan hari ini saya akan masuk ke segmen baru yaitu My Religion News yang merupakan segmen yang mempelajari kita dalam cerita-cerita yang dalam misteri ataupun ide-ide yang kita ingatkan dulu ya. Kali ini kita akan bahas soal Korean Rooftop pas saat kerusuhan LA di tahun 1992. So, bagaimana ceritanya? Don't forget like and subscribe and share to your family and friends. So, let's begin the story, guys. Ya, kita tahu tempat lokasinya gimana gitu ya. Kita di mana kalau soal kerusuhan terjadi di tahun 92 ini. Ini lokasinya nih di Los Angeles, California, USA gitu ya. Nah, buat yang belum tahu, Los Angeles ini merupakan kota yang terkenal banget karena metropolitan sekaligus industri film Hollywoodnya yang kita kenal gitu ya. Dan nggak cuma keduanya aja sih, karena Los Angeles ini merupakan kota yang beragam etnisnya, macam Native American, Asian American, Hispanic American, dan juga yang nggak lupakan gitu African American. Nah, buat belum tahu, mayoritas warga Asian American itu di Los Angeles itu yaitu merupakan etnis Korea. Sekaligus ada Koreatown di Los Angeles karena banyak imigran datang ke Los Angeles sejak adanya undang-undang keimigrasian dan kedatangan di tahun 1965. Dan juga warga Korea di Los Angeles banyak yang beli tanah di South Central LA gitu ya, yang merupakan wilayah yang mayoritasnya warga Hispanik sekaligus kulit hitam. Dan alasan mereka membeli tanah di South Central karena harganya relatif murah gitu ya, tinggal di South Central daripada daerah lain di LA. Di dalam menurut Nation ada 45 warga kulit hitam tuh yang pria itu di South Central tuh nggak punya pekerjaan alias pengangguran gitu ya. Dulu udah nganggur malah warga Korea datang ke LA gitu ya buat yang namanya bisnis gitu ya. Suka buka toko banyak di LA gitu ya gitu. Nah, bikin rasa bencinya sama kulit hitam dengan warga Korea itu di LA yang tinggal di Los Angeles itu karena dan warga kulit hitam tinggal di Los Angeles itu menyebut orang Korea itu kan malah itu tuh punya attitude yang buruk gitu ya, sekaligus barang-barang di toko itu bikin mahal banget gitu ya, pekerjaannya itu tuh hanya yang tinggal di LA aja gitu ya. Juga warga Korea hanya kaya sendirian di LA. Ini memang agak rasis gitu ya antara warga kulit hitam sama warga Korea gitu ya di LA gitu ya. Ini agak aneh banget gitu ya antara rasial gitu ya sebelum 92. Nah, sebelum kerusuhan di Los Angeles tersebut berawal dari penangkapannya Rodney King pada tanggal 3 April 1991. Nah, dalam kasus Rodney King, dia ditangkap karena mengemudi dengan kecepatan tinggi dalam kondisi mabuk gitu ya. Pas ditangkap, Rodney King dipukulin polisi sama 4 polisi yang ganda raya kulit putih sama yang satunya ini warga Hispanic American gitu ya. Nah, polisi di LA ini tersebut malah bereaksi kalau Rodney King pengaruh PCP dan juga dia memberontak juga. Dan juga Rodney King ngeludahin menyerang polisi sampai ditembak pakai taser gun gitu ya, sekaligus memukul tangannya sampai kaki Rodney King biar gak memberontak. Yang polisi dia tahu karena adanya orang yang merekam aksi penganiayaan Rodney King. Dan juga buktinya, Rodney King tidak melawan sama sekali. Dan terbukti juga Rodney King dipukuli pakai tongkat sebanyak 56 kali, bayangin. Terus sampai polisi menendang kepalanya sampai kejadian tersebut, Rodney King mengalami 11 tulang retak termasuk ini ya tulang yang bagian rongga mata. Ini aksinya agak kontroversial sih, mengingatkan gua soal polisi mahasiswa di SMK Semarang gitu ya, yang ditembak gitu ya. Dan juga dalam bukti video itu tidak ada konsumsi PCP di dalam tubuhnya Rodney King. Sekaligus 1.400 petugas yang melaporkan 1% malah diadili gitu ya, malah gak ada buktinya kalau di video gitu ya. Nah, pada tanggal 29 April 1992, pengadilan buat kasus Rodney King
yang jurinya terdiri dari 10 itu ya kulit putih sama satu warga Latino, satu warga Asia di Asia Amerika, dan hasilnya petugas yang melakukan malah dibebasin gitu ya pada tahun 1991. Setelah itu demo-demo gedean banget itu ya, besar itu demonya, bikin kerusuhan LA dimulai dan mengingatkan gua itu tuh Mei 1998 yang merupakan kerusuhan ketika Soeharto pada lengser gara-gara ekonomi kita ya malah buruk, muncul tuh kerusuhan secara besar-besaran gitu ya. Wah, bagus gitu ya. Nah, kerusuhan di Los Angeles menjadi kacau dan juga bagian South Central jadi tempat utama untuk kerusuhan terjadi. Nah, seperti yang gua bahas dari awal, macam video penganiayaan sama insiden rahasia luas, warga Korea malah nggak ngeh gitu ya sama kasus tersebut. Mayoritas warga Korea itu malah suka nonton TV sama mendengarkan radio dari Korea, dan mereka nggak suka menyiarkan radio dan nonton TV dari siaran Amerika yang mayoritas tuh bahasanya Inggris ataupun Spanyol begitu ya di California. Nah, pada tanggal 16 Maret 1991 setelah insidennya Rodney King 13 hari gitu ya, remaja kulit hitam malah ditembak mati sama orang Korea yang milik toko di South Central. Dan nama yang tersebut adalah Latasha Harlins. Dia dituduh mencuri jus jeruknya gitu ya sama Sundaju. Dalam rekaman malah ada narik tas gitu ya sama Harlins. Sampai akhirnya Harlins bawa tasnya keluar terus ditembak di bagian kepala belakang gitu ya sama Sun gitu ya, dan juga Harlins meninggal ya udah gitu ya. Nah, forensik itu ya Harlins bawa uang $2 buat beli jus jeruknya gitu ya, dan bukti Harlins tuh mau beli bukan mencuri gitu ya, dan juga pemilik tokonya itu malah mencuri duluan gitu ya. Ini bikin tegang rasial itu tuh antara American sama Korean American itu, African American lawan Korean American gitu ya. Dan juga Sun Jadu bakal diberikan hukuman 5 tahun masa percobaan, malah gak masuk penjara. Sekaligus hukumannya 400 jam mana masyarakat, sekaligus ganti rugi 500 US dollar. Dan juga dengan alasan tersebut, Sun Jadu ini gak bahaya sama sekali gitu ya. Nah, kerusuhan di Los Angeles malah ada toko warga Korea di Koreatown mau dijarahin, terus bakar massa, dan juga warga kulit hitam sama Hispanik malah datang ke Koreatown buat kerusuhan dan ngejar lagi. Dan anehnya, gak ada satu polisi yang menjaga sekaligus dan melindungi area Koreatown, dan juga polisi malah sibuk memasuki kawasan elit seperti Beverly Hills dan West Hollywood yang merupakan kawasan menengah atas bagi orang kulit putih di Robertson Boulevard. Kalau Koreatown di LA malah ditinggal gitu ya. Nah, insiden tersebut warga orang Korea tuh malah kebingungan nungguin polisi buat datang dikit, cuma dikit banget. Nah, gara-gara nungguin polisi malah orang Korea malah berlindung sendiri. Buat yang belum tahu, di Semenanjung Korea itu pernah tuh yang namanya wajib militer, cuma cara bertahan gitu ya, dan akhirnya warga Korea yang Korea malah bareng-bareng bahkan ke rooftop atau dalam bahasa Indonesia itu di atap gitu ya buat terjaga di sana. Mereka gantian tuh bawa senjata api, terus bawa jaga sekaligus mereka bawa menembak kalau udara kalau ada penjarahan masuk ke toko mereka. Yang dibawa pemilik itu ditembak langsung sama para perusus senjata api. Ini bikin opak Korea malah melakukan hal ini. Disebutnya rooftop Koreans atau roof Koreans gitu ya. Ini memang itu ya roof Korean sama rooftop Koreans gitu ya, itu tuh warga Korea ini malah beraksi nih ya ke kerusuhan LA gitu ya, bagus banget. Dan juga kerusuhan tersebut menewaskan 64 orang dan 2.300 orang luka-luka, dan kerugiannya mencapai 1 miliar US dollar, dan setengahnya itu buat orang Korea yang tinggal di Los Angeles. Nah, terus juga ada 3.600 bangunan yang dibakar massa, dan juga lebih dari 1.000 itu malah diantaranya hancur dan nggak bersisa gitu ya.
Dan juga orang Korea di sana menyebut perusahaan ini dengan istilah Saigu yang artinya 29 April gitu ya. Nah, saking besarnya perusahaan tersebut, itu presiden saat itu George H.W. Bush itu sampai kirim 4.000 tentara dan marinir sama 1.000 petugas hukum federal buat meredakan huru-hara, dan juga presiden ngasih penyelesaian ke Rodney King sebanyak 3,8 juta US dollar. Setelah petugas yang memukuli Rodney King dijatuhi penjara 30 bulan penjara, sungguh terinspirasi dengan game GTA San Andreas. Pas ada kerusuhan di Los Angeles malah bikin terganggu tuh yang namanya simulasi daripada rasial. Oke, ini dia storytelling I Really Genius episode pertama. So, terima kasih ya sudah menonton cerita gua, tapi masih banyak cerita dalam kasus ataupun biografi. So, don't forget to like and subscribe and share to your family and friends. I'm Sidan Malana and see you in the next video, guys.